Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang Allah benci dan itu halal, yaitu talak. Talak ini adalah salah satu dari hukum-hukum perkawinan yang menyebabkan putusnya ikatan suami istri dari suatu perkawinan. Dan talak ini adalah timbul dari pihak suami. Jadi suami yang memiliki hak talak dan rujuk. Hadirin, Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, termasuk di dalamnya hukum keluarga. Maka dalam hukum keluarga itu ada beberapa hukum yang terkait dengan pembinaan rumah tangga. Talak sebagai salah satu alternatif atau salah satu solusi ketika rumah tangga tidak bisa dilanjutkan. Dan walaupun di awal tadi kami sampaikan Allah membenci sesuatu yang halal, yaitu talak, namun dalam kesempatan lain Nabi juga bersabda, la dororo wa la diror. Tidak boleh mendatangkan kemudorotan buat orang, dan juga tidak boleh saling mendatangkan kemudorotan. Bahkan kalau kita belajar qawaidul fiqhiyah berdasarkan hadis ini dan ayat-ayat Al-Quran, maka lahirlah suatu kaidah fikih, ad-dararu yuzal. Segala sesuatu yang mengandung kemudorotan maka harus dihilangkan, apapun itu. Nah, lalu kapan talak itu dibenarkan sebagai salah satu solusi untuk keluar dari kemudorotan dalam sebuah rumah tangga? Mungkin kita dapati atau kita saksikan, atau mungkin salah satu di antara kita ditakdirkan antara suami istri, salah satunya, mohon maaf, mungkin ditakdirkan belum bisa mendapatkan keturunan. Katakanlah istri belum bisa memberikan keturunan, atau ditakdirkan sakit sehingga rahimnya tidak memungkinkan untuk hamil. Nah, maka dalam kondisi ini Islam memberikan alternatif. Mungkin suami dalam secara hukum diperbolehkan menikah dengan perempuan yang lain dengan tujuan ingin mendapatkan keturunan. Jadi keturunan ini kan sesuatu yang manfaat, sesuatu yang memang menjadi prioritas seseorang hidup, itu mendapatkan keturunan. Dan jika mungkin seandainya yang ditakdirkan tidak memiliki anak atau sakit atau mandul, itu suami. Nah, lalu bagaimana? Islam melalui ayat Al-Quran juga memberikan alternatif. Istri boleh meminta yang namanya khulu atau tebus talak. Jadi ini nanti di pengadilan. Boleh istri meminta untuk ditalak suaminya, artinya meminta agar melepaskan diri dari ikatan perkawinan. Mungkin juga dalam kasus lain ada antara suami istri yang tidak bisa disatukan karakternya, atau masing-masing saling egois, saling menyakiti,
Nah, maka dalam kondisi ini nanti ketika sampai pada perkara syikok, saling menyakiti, baik perkataan dan perbuatan, saling berbantah-bantahan, saling meninggi masing-masing. Dalam Al-Quran istilahnya nusyuz, memiliki sifat egois yang tinggi, memiliki karakter yang tinggi, sehingga istri berani sama suami, atau sebaliknya suami kasar dengan istri. Nah, maka nanti ada penyelesaiannya berdasarkan Al-Quran. Maka langkah yang ditempuh nanti ada hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, ada juru damai dari masing-masing pihak, sehingga jangan sampai mengakibatkan mereka nanti berpisah. Nah, jikalau memang kedua juru damai tadi sudah melakukan segala usaha untuk mendamaikan suami istri yang bersyikok tadi, namun belum bisa juga salah satu mungkin egois atau salah satunya keras sehingga tidak bisa disatukan, nah maka tidak ada langkah lagi, salah satu jalan keluarnya ya dipisahkan mereka melalui firoh, nanti melalui hakim, diceraikan. Karena dalam sebuah rumah tangga ketika masing-masing saling menyakiti, baik dengan perkataan apalagi dengan perbuatan, itu terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga mereka hidupnya tidak sakinah, tidak ada mawaddah, dan tidak ada rahmah dalam keluarga. Padahal itu salah satu tujuan dari membina keluarga. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan kasus-kasus tadi, maka dalam kondisi tertentu, walaupun talak ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, walaupun dia halal, nah maka dalam kondisi darurat, talak ini menjadi solusi, sehingga ketika suami istri tidak bisa disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. Nah, Bapak Ibu, salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara atau bagaimana petunjuk tentang tolak ini adalah terdapat dalam Quran surah At-Tolak ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu perkara hal yang baru. Ini salah satu ayat yang mana terkandung di dalamnya tentang bagaimana aturan menjatuhkan talak. Nah, dalam fikih munakahat, talak itu ada yang namanya talak syar'i atau talak sunnah.
Yang kedua talak bid'i atau talak bid'ah. Talak sunnah itu apa maksudnya? Talak sunnah itu maksudnya adalah talak yang dijatuhkan yang memang berdasarkan aturan yang diberikan oleh Al-Quran dan petunjuk Nabi. Sedangkan talak bid'ah itu adalah talak yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga Nabi. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, talak yang sesuai dengan sunnah itu yang bagaimana? Nah, talak yang sesuai sunnah adalah sebagaimana diisyaratkan ayat ini, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatallikuhunna li'iddatihinna. Apabila kamu mentalak istri-istri kamu, maka talaklah ketika mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar. Dalam sebuah riwayat, Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab, mentalak istrinya ketika dalam keadaan haid. Kemudian ayahnya Umar bin Khattab mengadukan persoalan itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruh Abdullah ibn Umar tadi untuk merujuknya. Dan jika ingin mentalaknya, talaklah sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah yang diperintahkan dalam mentalak wanita. Kemudian dalam riwayat lain diperintahkan anakmu itu rujuk kembali, kemudian hendaklah ia mentalak istrinya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Berdasarkan riwayat ini dan berdasarkan ayat tadi, surah At-Talaq ayat 1, maka talak sunnah, talak yang dijatuhkan dan itu bagian dari aturan yang diajarkan Allah dan Rasulullah adalah talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dari haid dan belum dicampuri atau belum digauli. Jadi di antara talak bid'ah itu seorang suami mentalak istrinya ketika dalam keadaan haid, satu, kemudian dalam keadaan suci tapi sudah dijima atau digauli, atau mungkin dalam keadaan sedang nifas. Yang syar'i gimana? Yang syar'i hendaknya mentalak itu waktunya adalah ketika istri dalam keadaan suci dan belum dijima atau dalam keadaan hamil, berdasarkan riwayat ini tadi. Kemudian wala tukhrijuhunna min buyutihinna, dan jangan perempuan yang ditalak itu dikeluarkan dari rumahnya. Maksudnya mungkin disuruh pulang ke rumah orang tuanya atau gimana, dari rumah suaminya. Atau wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, dan jangan pula diberikan izin untuk keluar rumah kecuali dia telah melakukan perbuatan yang nyata-nyata berbuat keji. Di antara riwayat yang menjadi asbabun nuzul ayat ini adalah bahwasanya salah satu pendapat ayat ini turun karena Nabi SAW mentalak istrinya yang bernama Hafsah. Kemudian dia pulang, keluar dari rumah Nabi melalui malaikat Jibril. Disampaikan kepada Nabi, Hafsah itu adalah seorang wanita yang ahli saum, ahli puasa dan gemar bersedekah. Itu diantara kelebihan Hafsah. Dalam riwayat disebutkan kenapa kok Nabi mentalak Hafsah ini, karena
Hafsah memberitahu sesuatu yang dirahasiakan oleh Nabi, yang disuruh dia untuk menjaganya, tapi itu disampaikan kepada istrinya yang lain, yaitu diantaranya Aisyah. Walaupun ayat ini secara khitab, secara hukum ini ditunjukkan kepada Nabi, namun ayat ini juga berlaku bagi kalangan umat Nabi, yaitu kita semua. Nah, dalam suatu riwayat juga disebutkan bahwasanya salah satu sahabat namanya adalah Abu Hafsah bin Amr. Beliau sedang bepergian ke Yaman bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mengutus salah satu sahabat untuk menemui istrinya yang bernama Fatimah binti Qais. Abu Hafsah ini mengirim sahabatnya, yaitu Harith bin Hisam dan Ayyas bin Abi Rabi, untuk memberikan nafkah kepada istrinya itu dan memberikan secara tertulis talak 3. Kemudian kedua utusan itu memberitahu kepada istrinya bahwasanya ditalak 3 dan tidak ada hak nafkah untuk kamu. Artinya tidak ada hak tempat tinggal dan juga tidak ada hak nafkah untuk Fatimah binti Qais ini, karena sudah ditalak 3. Nah, kemudian dia melapor ke Nabi kondisinya tersebut. Ya, kamu gak dapat nafkah, silahkan kamu keluar dari rumah Abu Hafs bin Amr tadi. Lalu Fatimah bilang, kemana wahai Rasulullah? Nah, diberikan alternatif agar dia pindah ke rumah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia adalah seseorang yang buta, sehingga mungkin nanti di antara kemaslahatannya Fatimah binti Qais ini ketika menanggalkan pakaiannya di rumah Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka kan dia tidak bisa melihat. Setelah habis masa iddah, ternyata Nabi menikahkan Fatimah binti Qais ini dengan Usamah bin Yazid. Berdasarkan riwayat ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran dalam menafsirkan ayat ini? Bahwasanya Abu Hafs bin Amr ini memiliki istri yang bernama Fatimah binti Qais tadi. Dalam satu riwayat dikatakan rumahnya itu di tempat yang terisolasi, sehingga dikhawatirkan kalau terjadi sesuatu pada dia. Dalam riwayat lain, Fatimah takut kalau suaminya mendatangi dia lagi. Namun juga tidak sedikit riwayat bahwasanya Fatimah binti Qais ini adalah seorang perempuan yang, mohon maaf, mulutnya tidak baik. Dia sering buat fitnah di keluarga suaminya dan juga di masyarakat sekitarnya. Maka berdasarkan ayat ini tadi, wala yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Janganlah diberikan izin keluar rumah sampai dia mengerjakan suatu perbuatan yang nyata-nyata berbuat keji. Nah, maka di antara perbuatan keji Fatimah binti Qais itu adalah dia mulutnya tidak baik, sehingga menebar fitnah di kalangan keluarga suaminya dan masyarakat setempat, sehingga dia dikeluarkan dari rumah suaminya sebelum iddahnya selesai. Wa tilka hududullah. Itulah ketentuan Allah, hukum-hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batas, maka dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. La tadri la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu bahwasanya barangkali Allah itu mengadakan sesuatu hal yang baru pada suatu perkara. Nah, di antara tafsiran ayat ini adalah siapa tahu nanti ada rujuk. Nah, Bapak Ibu, maka di antara adab menjatuhkan talak itu adalah tidak sekaligus dijatuhkan dalam satu majelis 3 talak. Jadi mungkin di antara talak bid'ah adalah menjatuhkan talak dalam satu majelis langsung talak 3.
Karena dalam talak itu ada yang namanya iddah, artinya masa tunggu. Masa tunggu dalam arti di antara tujuannya ya, di antara makosidnya, rahim istrinya itu bersih dari benih-benih keturunan suaminya, salah satu makosidnya. Kemudian makosid yang lain adalah untuk memberikan waktu masing-masing memperbaiki diri. Dengan setelah ditalak itu, siapa tahu nanti menyesal dan bisa rujuk kembali. Dan ini pernah juga terjadi pada kalangan sahabat. Rukanah bin Yazid pada suatu hari, karena mungkin entah apa, dia sangat marah pada istrinya, kemudian menjatuhkan talak 3 dalam satu majelis langsung kepada istrinya. Nah setelah itu dia menyesal, hari-harinya murung. Kalau sudah talak 3 kan gak bisa kembali lagi. Lalu terlihatlah oleh Nabi. Nah Nabi melihat Rukanah ini kok murung terus, kenapa? Ditanya oleh Nabi, Rukanah, kenapa kamu kok murung terus itu? Wahai Rasul, saya telah menyesal, telah mentalak istri saya langsung talak 3. Dan Rasul memberikan talak kamu hanya jatuh 1. Maka rujuklah dia ketika masih dalam masa iddah. Nah, maka di antara talak sunnah itu adalah menjatuhkan talak itu jangan langsung jatuh 3 atau memberikan talak 3 kepada istri, tapi hanya talak 1 saja, supaya nanti ada masa iddah dan boleh jadi nanti bisa rujuk. Karena bisa jadi seorang suami ketika itu khilaf atau sangat marahnya sehingga menjatuhkan talak. Ya karena talak ini perkara yang sangat riskan juga. Dalam satu riwayat, di antara perkara yang dicandakan dan itu jatuh yaitu talak. Nah, ketika mengucapkan talak, jatuh talak. Tapi berdasarkan riwayat-riwayat yang umum dan pendapat yang kuat, bahwasanya talak itu akan jatuh ya ketika diucapkan dengan sadar dan memang niatnya untuk talak. Makanya nanti ada talak sharih menggunakan perkataan yang jelas, ada talak kinayah menggunakan kata-kata yang samar. Nah kalau talak ini kan dalam bahasa Indonesia sudah sama ya. Tolako yutolliku itu kan kalimat untuk menyatakan melepas ikatan pernikahan. Nah dan kata talak ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ketika seorang suami mengucapkan talak pada istrinya, maka ya jatuh talak. Tapi sekali lagi nanti niatnya, siapa tahu ada orang yang belum tahu kalau talak itu tujuannya adalah untuk melepaskan istri dari ikatan pernikahan. Misalkan ya tolik atau ya tolikoh, tapi nggak tahu artinya. Tolik itu kan orang yang tertalak. Jadi itu nanti kembali kepada hadis yang umum, innamal a'malu binniyat, al-umuru bimaqasidiha. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.